Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pada kesempatan ini untuk sama-sama kita diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Seperti biasanya pada setiap hari Minggu saya harus menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun berada. Dan juga lebih khusus bagi jemaat GPI Sola Gracia Bogor. Mari kita berdoa untuk sama-sama kita diberkati Tuhan lewat firman. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami ada sebagaimana ada untuk menikmati Tuhan melalui firman. Sebab itu berfirmanlah, biar firman Tuhan itu yang senantiasa ada di dalam setiap kami untuk kami miliki dalam kehidupan kami. Firman yang berkuasa yang akan membawa kami pada kebenaran. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi hamba-Mu dan semua kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini menjadi perenungan kita dalam kitab Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-44 dan beberapa ayat selanjutnya. Saya baca berkata demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Sebab ia menerbitkan mataharinya bagi orang-orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Puji Tuhan. Dalam kitab Matius pasal 5 ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Khotbah yang disampaikan ada beberapa poin dan termasuk di dalamnya adalah bicara tentang hal mengasihi. Puji Tuhan. Mengasihi adalah bagian dari hukum yang ada di dalam Alkitab yang diajarkan oleh Tuhan. Firman berkata, iman, pengharapan dan kasih, dan yang terbesar adalah kasih. Kasih adalah teladan yang Yesus ajarkan kepada setiap pengikut-pengikutnya, saya dan saudara. Dan apa yang disampaikan di dalam tulisan di sini untuk memberikan sebuah penegasan bahwa dalam hal kasih itu tidak membeda-bedakan. Penerapan kasih itu tidak mengelompok-kelompokkan. Tetapi penerapan kasih itu sifatnya universal. Iya. Saudara-saudara, bagi orang Yahudi sebuah pengelompokan kasih bahwa kalau orang nggak sebangsa dengan kami nggak perlu dikasihi. Saudara-saudara, mereka kasih hanya kelompok mereka. Tetapi ayat ini mengingatkan bahwa, saya baca ulangi, kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Artinya adalah mengasihi Tuhan itu, mengasihi sesama, konteksnya mengasihi sama. Oleh Alkitab berkata di sini adalah sekalipun musuh itu harus kita kasihi. Puji Tuhan. Sekalipun musuh itu harus kita kasihi. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Puji Tuhan. Dan Alkitab berkata dia lebih konkret dalam tulisan di sini. Terhadap musuh kita pun juga harus kita berdoa. Kita berdoa. Sekarang poin apa doa kita bagi musuh? Ini menjadi persoalan kan saudara-saudara. Ada sekian orang dia salah berdoa terhadap musuh. Mungkin ada di antara kita yang kita berdoa untuk musuh kita, berdoa supaya bangkrut, ya. Kita berdoa supaya musuh kita mendapat celaka, kita berdoa supaya musuh kita tidak beruntung. Doa-doa yang demikian tidak seperti yang Yesus ajarkan. Ya. Sebab sekalipun musuh, firman Tuhan berkata, kita harus berdoa bagi mereka. Dalam artian adalah doa yang memberkati sekalipun musuh. Saudara-saudara. Dan itulah yang ajaran yang Yesus ajarkan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, lalu dalam tulisan firman Tuhan di sini, saya baca, dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Sebab ia menerbitkan matahari baginya, bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Artinya bahwa setiap makhluk manusia
ya, di mata Tuhan mereka itu adalah sama, layak untuk mendapat apa yang disebut dengan kasih itu untuk dikasihi, saudara-saudara. Nah, sehingga dikatakan dalam ayat di sini, matahari, iya, lalu kemudian hujan, semua itu sama dinikmati, iya, baik oleh saya juga oleh mereka, sehingga mereka juga pun harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal mengasihi itu, dalam hal kasih itu. Kasih dari saya terhadap mereka, terhadap musuh sekalipun. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara, dengan kita mengasihi mereka, maka saya percaya Alkitab memberikan sebuah jaminan dalam tulisan firman Tuhan. Saya baca di sini ayat selanjutnya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Ya. Artinya orang yang baik-baik kita kasihi. Iya. Dan kita mengasihi orang yang baik-baik itu karena orang itu baik pada saya. Iya. Itu merupakan sebuah keharusan, saudara-saudara. Jadi ketika kita mengasihi orang yang baik-baik saja, saudara-saudara kasih Tuhan, Alkitab berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ada upah? Di sini Alkitab sedang mengingatkan kepada kita sebuah tantangan dalam hal ini. Tantangannya adalah apakah kita hanya untuk membatasi orang yang kita kasih lalu kita kasih, orang yang mengasihi kita lalu kita kasih, tapi orang yang tidak mengasihi kita tidak kasih. Alkitab sedang mengajarkan tentang hal itu. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita diajarkan. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Maka sama saja dalam artian di sini. Untuk memahami tentang kasih agar supaya kasih itu tidak hanya terbatas. Yesus mati di kayu salib, saudara-saudara, adalah kasih yang universal. Saudara-saudara, dia telah menyatakan pengorbanan secara universal. Iya, saudara-saudara. Nah, lalu ayat berikut. Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudara-saudara. Maka di sini kita tertantang dalam panggilan kekristenan, saudara, bahwa akan terlebih besar apabila kita mengasihi orang yang membencimu. Sederhananya gambarnya adalah kalau kita menyalami orang yang baik, yang mengasihi kita salamin biasa-biasa saja. Dan akan luar biasa ketika kita menyalami musuh kita. Upahnya besar. Saudara, amin. Puji Tuhan. Upahnya besar. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Konteks tentang mengasihi musuh-musuh. Maka Alkitab tidak mengajarkan kita untuk mencari musuh, ya saudara-saudara. Alkitab mau, firman Tuhan mau agar supaya setiap orang percaya saya dan saudara hidup dalam perdamaian. Sekali lagi, hidup dalam perdamaian. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang kasih. Karena kasih yang terbesar, kasih yang utama itu mengasihi. Baik mengasihi sesama, terlebih kita mengasihi akan Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Maka ketika kita mengasihi orang, Tuhan mengasihi kita. Amin, saudara. Maka artinya kita mengasihi sesama, kita mengasihi Tuhan. Ini disimbolkan dalam simbol salib, vertikal dan horizontal. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan terhadap sesama ini sekalipun musuh. Amin, saudara. Orang Kristen dia mengasihi Tuhan tapi dia tidak mengasihi sesama, apa terlebih musuh. Maka belum sempurna dalam keteladanan Yesus yang Yesus ajarkan. Maka harus beres dalam hal hubungan sesama, terlebih terhadap musuh sekalipun. Juga
terhadap Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati renungan yang singkat pada kesempatan ini. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar. Yang mengingatkan kepada setiap kami untuk kami memiliki kasih. Mengasihi sesama terlebih mengasihi Tuhan. Dan mengasihi sesama sekalipun itu musuh. Karena itu yang Kau ajarkan di dalam setiap kami untuk kami kasihi. Dan kami berdoa bagi musuh agar supaya lewat kehidupan kami bisa jadi berkat bagi orang lain, juga pun bagi musuh, untuk mereka mengenal pribadi Yesus melalui perkataan, perbuatan, dan sikap tingkah laku kami. Terima kasih Bapa, masyarakat, umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan tayangan renungan ini, dan biar menjadi teladan di dalam kehidupan sehari datang kepada sehari, bahwa kami harus mengasihi sekalipun musuh. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati renungan yang singkat ini. Haleluya. Puji Tuhan.